Hai Moms and Dads, welcome back to our channel Journey. Jessica, Arliandi. Journey. Kembali lagi sama kita, ada Mami Jessica, Papi Arliandi, dan juga Jovanka lagi tidur. Kita hari ini mau sharing apa nih, Mam? Jadi hari ini kita akan share mengenai pakaian bayi baru lahir. Nah, ini kita persembahkan buat Moms and Dads yang lagi mempersiapkan kelahiran bayi pertamanya. Jadi barang-barang yang kita pilih di sini yang akan kita share benar-benar berdasarkan pengalaman kita kemarin ketika mempersiapkan kelahiran dari Jovanka. Dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, sehingga kalau merek-merek yang disebutkan di sini juga memang kebetulan aja kita pakai dan mungkin familiar juga buat Moms and Dads yang menyaksikan video ini. Betul. Nah, kita mulai aja langsung ya, Moms, Dads. Mulai dari pakaian sehari-harinya Jovanka. Di sini kita ada pakaian dengan lengan kutung seperti ini. Ini mereknya kita pakai yang Libby. Nah, selain yang lengan kutung ini, kita ada juga yang lengan pendek ya, Pap ya? Iya, jadi ini kan ya tahu sendiri lah ya, kalau di Jakarta, di Indonesia, cuacanya lumayan tropis, itu panas, jadinya kita carinya yang lumayan pendek kalau untuk siang-siang gitu. Dan untuk dua baju ini ada pasangan celana bagian bawahannya yang matching dengan bagian atasnya. Ini dia, ini namanya celana pop. Untuk yang biru pun, yang Libby juga ada celana pop. Plus, ada satu lagi, khusus untuk yang Libby ini, kita kemarin ada beli juga yang modelnya celana pendek. Celana pendek ini lumayan kepake banget sampai sekarang, karena ukurannya lumayan gede. Dari newborn sampai sekarang Jovanka hampir 5 bulan, ini masih tetap bisa dia pakai untuk siang hari di rumah. Betul sekali. Nah, untuk pakaian yang ini kita belinya waktu itu merek Little Q dan belinya di Imbex. Nah, buat moms, dads, kalian harus bikin list barang apa aja yang akan kalian beli kalau kalian pergi ke Imbex ya. Kenapa, Papi? Karena kalau tidak bisa kalap. Kita aja kemarin tuh pengalaman dari pameran tersebut datang pas awal-awal buka pagi dan pulangnya tuh udah hampir gelap malam, padahal Jessica waktu itu lagi hamil, udah gede, udah berapa bulan ya, kayaknya udah trimester ketiga. Iya. Nggak Berasa itu belanja dari pagi sampai malam. Ya, namanya ibu-ibu belanja itu adalah kebahagiaan tersendiri ya, Mams. Oke, selain baju itu, untuk yang Libby ini kita belinya online. Jadi kalau di Jakarta kan pasti segala sesuatunya pengen yang cepet ya, Mam. Jadi kita ngeliatnya online, reviewnya, terus kita beli juga online, dan kebetulan berguna banget sampai sekarang loh. Nah, selain itu untuk baju sehari-hari kita siapin kayaknya 6 pieces, 6 pasang itu cukup ya, atasan sama bawahannya 6 pasang itu udah cukup. Tapi balik lagi ya, Moms and Dads, kalian cuci bajunya setiap hari kah atau kalian cuci bajunya seminggu sekali, itu balik lagi ke kebutuhan dari masing-masing Moms and Dads. Kalau kita sendiri, kita cuci baju setiap hari karena kebetulan ada ART yang bisa bantu kita untuk cuci baju bayi. Untuk pakaian selanjutnya adalah sleep suit. Nah, ini adalah baju yang dipakai Jovanka di malam hari kalau mau tidur. Tapi baju ini juga bisa dipakai kalau mau pergi ke rumah sakit. Moms, Dads, di usia bayi 0-3 bulan, kalau bisa, bahkan kalau lagi corona ini, kalau bisa tidak keluar-keluar rumah dulu ya. Waktu kita, Jovanka tidak keluar rumah sama sekali selama 3 bulan. Jadi dia benar-benar tidak punya baju pergi. Walaupun mami dan papinya sudah siapin baju pergi. Nah, ini adalah sleep suit. Sleep suit ini enak banget loh, Moms and Dads, karena di bagian ujungnya itu dia kayak ada lipetan buat nutupin tangannya. Jadi nggak perlu lagi nantinya anak kita dipakaikan dengan sarung tangan. Begitu pula di bagian kakinya, karena udah tertutup rapat sehingga nggak perlu sarung kaki lagi. Jadi cukup pakai sleep suit ini seperti kayak Jovanka pakai ini lagi tidur. Ini bisa dipakai untuk menghangatkan badannya dia, walaupun tetap kita menganjurkan Moms and Dad memberikan kehangatan ekstra. Bisa menggunakan bedong yang dipakaikan untuk tidur anak kita. Bicara soal pakaian pergi, walaupun kita bilang Jovanka tidak pergi sama sekali semenjak usia dia 0-3 bulan, tapi kita sebenarnya mempersiapkan baju pergi buat Jovanka. Nah, baju perginya Jovanka adalah bentuknya yang seperti ini, yaitu jumper.
Akan tetapi Moms and Dads harus pikir 2 kali untuk beli yang modelnya jumper seperti ini. Kenapa, Papi? Karena pas kita lihat ini ukurannya berbeda-beda setiap mereknya. Dan ketika dipakai, bagian atasnya itu kalau di Jovanka dipakai kayak kebuka banget bagian dadanya, sehingga lumayan buat dingin gitu. Akhirnya kita nggak terlalu sering pakaikan baju yang model jumper seperti ini ketika masih newborn. Ya, jadi kalau model jumper ini dia ada yang lengan kutung, ada yang lengan pendek. Kita belinya yang lengan pendek dan dia bagian bawahnya itu segitiga. Jadi bentuknya kayak celana dalam gitu, tidak ada celananya lagi. Nah, ini yang bikin bayi kita takutnya kedinginan, Moms, Dad. Nah, mungkin kalau karena coraknya lucu-lucu jadi kita juga kalap nih beli di pameran. Tapi Moms and Dads kalau memang mau beli yang seperti ini mungkin tidak perlu stok terlalu banyak. 1 atau 2 piece itu sudah cukup. Apalagi di musim corona gini kan, baby kalau bisa jangan pergi-pergi dulu ya Moms, Dad. Oke, buat soal kehangatan seperti yang tadi disampaikan, kita juga ada tambahan yang kita selalu pakaikan setiap malam, yaitu bedong. Nah, bedong ini kita punya 2 macam. Bedongnya itu ada yang merek Little Q sama merek Kuma Kuma. Nah, bedong ini yang harus diperhatikan sama Moms and Dads adalah bahannya. Apakah yang bahannya itu tebal, tipis, adem, atau panas? Karena kalau panas, kasihan babynya gerah juga kalau dibedong dengan bedong yang panas. Oh iya, tadi kita belum sebutkan kalau untuk sleep suite kita sarankan mungkin bisa 3-6 piece sleep suite untuk kebutuhan newbornnya Moms and Dad. Karena memang kepakai banget ya. Jadi baby itu kalau misalnya baru lahir dia suka gumoh, dia setiap sebentar ganti pampers, ganti popok. Nah, itu bisa bikin bajunya basah. Kalau bajunya basah, Moms and Dads sebisa mungkin kalian ganti bajunya supaya babynya tidak masuk angin. Selain itu, untuk bedongnya kita siapin agak kebanyakan. Tapi mungkin Moms and Dads bisa siapin sekitar 3 bedong itu sudah cukup. 3-4 bedong itu sudah cukup. Nah, sekarang apalagi nih, Pap? aksesoris. Nah, untuk aksesoris kita ada di sini namanya apa, Pap? Ini bib ya kalau orang-orang bilang, atau mungkin tatakan iler kali ya. Ini tuh yang sering dipakai buat di leher, tapi kayaknya sih buat newborn belum terlalu dipakai. Ini emang lucu-lucu banget, bentukannya macam-macam. Kita juga dapat sebenarnya ini kado dari saudara kita yang kasih hadiah buat Jovanka. Awal-awal newborn sih belum perlu karena agak nggak enak juga, nggak nyaman buat dia, dan mungkin ini baru banyak kepakai nanti ketika sudah memasuki periode empasi. Nah, selain bib, ada juga sarung tangan dan sarung kaki. Ini kita cuma ada 1 pasang doang, 1 pasang buat sepasang tangan, sepasang kaki, 1 matching ya. Nah iya, kenapa kita nggak siapin lebih? Kita cuma siapin 1 pasang karena ini dipakainya cuma di rumah sakit loh, Moms, Dad. Karena di rumah kita nggak pernah pakaiin lagi. Kalau siang kita nggak pakaiin, dan kalau malam dia udah pakai sleep suite yang tadi kita kasih lihat, dia udah ada lengan sama kakinya. Nah, selain itu juga mungkin untuk beberapa bayi dia punya kuku tuh panjang. Jadi memang dia perlu pakai sarung tangan, tapi itu pun kita nggak ganti sarung tangan setiap hari kan, dan kita cuma pakein dia seminggu doang gitu, seminggu sampai 2 minggu doang, dan dia sudah nggak mau pakai lagi karena mungkin tangannya udah mulai bergerak aktif. Jadi ini gampang lepas-lepas, akhirnya ya udah kita nggak usah pakein lagi gitu. Oke, selain sarung tangan dan sarung kaki, kita juga ada penutup kepala kayak topi gitu ya, bentukannya ada 2 Iya, di betul. sini. Kita siapin topi ada 2. Nah, topi ini juga cukup penting ya, Moms, Dad. Walaupun ini nggak dipakai sampai Jovanka besar, ini hanya dipakai sampai mungkin 1-2 minggu juga. Tapi ini penting sekali karena ketika dia di rumah sakit, dia akan dipakein topi waktu baru lahir. Karena bayi itu suhu tubuhnya masih naik turun ya, Moms, Dad. Dia belum bisa mempertahankan panas tubuhnya sendiri. Jadi kita harus bantu dengan pakaikan dia topi di kepalanya dan pakaikan pakaian yang hangat tentunya, dan juga di bedong.
Oke, yang terakhir ini yang paling seru mungkin buat mama and dad, karena buat kasusnya di kita tidak pakai sama sekali walaupun kita sudah beli ada beberapa, yaitu popok kain. Jadi moms and dads, popok kain ini kita udah siapin 6 pieces, tapi ternyata tidak terpakai sama sekali. Kenapa? Karena ketika sampai di rumah sakit, kita melahirkan bayinya dibersihkan sama susternya, dia langsung diberikan popok. Popoknya itu Pampers. Nah, kebiasaan memakai Pampers ini terbawa sampai di rumah. Jadi kita udah nggak pernah pakaiin dia Pampers. Selain itu, kalau misalnya bayi itu moms, untuk newborn, dia masih ketika dia baru lahir, dia mengeluarkan banyak cairan. Dia pupnya banyak, pipisnya banyak. Kenapa? Karena dia mengeluarkan air ketuban yang ada di dalam tubuhnya dia. Jadi dia tuh bisa setiap beberapa jam sekali dia ganti Pampers, ganti popok. Nah, kebayang nggak kalau kalian pakai popok kain harus ganti setiap berapa jam sekali. Nah, itu kita consider, itulah yang bikin kita nggak pakai popok kain lagi walaupun kita sudah beli ya moms, dad. Jadi buat moms and dads yang memang ternyata kalau kayak di keluarganya mau tetap nih nggak boleh pakai Pampers, mau pakai popok kain, itu bisa dipertimbangkan jumlahnya bisa lebih banyak karena gantinya lebih sering kayak tadi yang Mami Jessica bilang. Betul. Kalau misalnya nggak kepake, karena nggak kepake ini akhirnya kita pakai buat dia sebagai tatakan gumoh atau burp. Nah, ini kadang-kadang kita bisa pakai di sini, lalu babynya kita taruh di sini untuk disendawakan, dan kalau dia gumoh ada tatakannya. Tapi jujur ya moms, dad, kita nggak pernah tahu baby kita tuh gumohnya kapan. Jadi walaupun kita udah sendawain, dia udah sendawa, lalu kita tidurin, lalu dia bisa aja gumoh lagi gitu. Jadi jujur aja kita nggak gitu pakai tatakan birth, karena kita nggak pernah tahu babynya itu gumohnya kapan. Oke, udah semua kayaknya emang buat kita sharing kali ini. Ya, itu dia tadi mengenai pakaian bayi baru lahir yang harus disiapkan oleh moms and dads. Kita ingetin lagi ya moms, dads, ini semua juga balik lagi ke preferensi dari moms and dads masing-masing. Jadi jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya, dan di komen. Kalau kalian ada informasi yang ingin kalian ketahui dari keluarga kita, boleh komen aja, nanti kita pasti bales komen-komennya. Komennya yang positif ya. Oke? Sekian dari kita. Bye-bye.